Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar? Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Untuk itu silahkan Yosef pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Yosef. Ya baik, sekarang Ibu akan mengabsen kalian. Untuk itu silahkan dengarkan nama kalian dan angkat tangannya ya. Agustinus, Alisa Kimberly, Bernadetta Loka, Chelsea Putri, Fiona Maria, Galang Saputra, Henry Kristo, Jamaludin, Michael Carey, Yosef Harry. Ya baik, karena semuanya hadir, Ibu harap di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian tetap hadir seperti ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat memahami hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust yang berperan penting dalam perhitungan kimia. Anak-anak Ibu ingin tanya sama kalian, masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Silakan Alisa. Iya, betul sekali bahwa minggu lalu kita telah belajar tentang persamaan reaksi kimia sederhana. Siapa yang tahu syarat-syarat apa sajakah ketika kita ingin menyetarakan persamaan reaksi? Coba angkat tangannya yang tahu. Ya, Galang, silahkan. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh Galang. Jadi syaratnya adalah jenis unsur-unsur sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Siapa lagi yang tahu syarat-syaratnya? Silahkan Yosef. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh Yosef bahwa pereaksi dan hasil reaksi dinyatakan dengan rumus kimia yang benar. Iya, jadi pereaksinya ditulis di sebelah kiri tanda panah dan hasil reaksi ditulis di sebelah kanan tanda panah. Misalnya A tambah B menghasilkan AB. Jadi A tambah B ini merupakan pereaksi, sedangkan AB merupakan hasil reaksi. Nah, betul sekali bahwa pereaksi ditulis di sebelah kiri tanda panah, sedangkan hasil reaksi ditulis di sebelah kanan tanda panah. Sampai sini bisa paham? Ya baik, kalau minggu lalu kita telah belajar tentang persamaan reaksi kimia sederhana, hari ini kita akan belajar tentang hukum kekekalan massa atau yang dikenal dengan hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau yang dikenal dengan hukum Proust. Nah, apa itu hukum Lavoisier dan apa itu hukum Proust? Kita bahas sama-sama ya. Setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah video yaitu tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Silahkan kalian amati baik-baik dan kalian catat informasi apa saja yang terdapat dalam video tersebut. Setelah itu kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Nah, kalian berdiskusi tapi ini pekerjaannya akan dikumpulkan masing-masing ya, sehingga tidak boleh ribut. Ibu persilahkan kalian untuk mengamati video berikut.
sudah menyimak videonya kan? Iya, jadi video tersebut menyatakan tentang apa? Iya, betul sekali Jamal bahwa video tersebut tentang percobaan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, alat dan bahannya ada berapa Bernadetta? Iya, alat dan bahannya ada 5. Nah, berdasarkan hasil diskusi kalian dengan teman sebangku kalian, kira-kira hasil apa yang telah kalian temukan di dalam video tersebut? Bagaimana dengan massa cuka sebelum dan sesudah reaksi, dan juga bagaimana massa soda kue sebelum dan sesudah reaksi? Silahkan. Iya, betul sekali bahwa sebelum reaksi massa cuka adalah berapa? 83, dan sesudah reaksi massa cuka 83. Sedangkan untuk massa soda kue sebelum direaksikan berapa? Iya, 18, dan setelah direaksikan 18 juga. Berarti dari video ini mau menyatakan tentang apa? Ada yang tahu? Jadi dari video tersebut kita bisa mengetahui bahwa massa cuka sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, yaitu 83, dan massa soda kue sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, yaitu 18. Nah, hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa sebelum reaksi dan sesudah direaksikan adalah sama. Sampai di sini bisa paham ya tentang hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa? Ya baik anak-anak, jadi di sini sudah ada contoh soal untuk hukum kekekalan massa, yaitu sebanyak 24 gram logam magnesium dibakar dengan oksigen menghasilkan oksida menurut persamaan 2 Mg ditambah O2 menghasilkan 2 MgO. Nah, jika massa magnesium oksida yang dihasilkan sebanyak 40 gram, tentukan massa oksigen yang diperlukan berdasarkan hukum Lavoisier. Kita selesaikan bersama-sama ya. Nah, menurut hukum Lavoisier bahwa massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat setelah hasil reaksi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis massa Mg ditambah O2 sama dengan massa MgO. Sehingga tadi massa magnesium adalah berapa? Iya, 24 gram. Dijumlahkan dengan massa oksigen yang akan kita cari. Sama dengan massa MgO tadi diketahui yaitu 40 gram. Nah, untuk mencari massa O2 adalah massa dari MgO dikurangi dengan massa Mg yaitu 24. Sehingga massa O2 adalah 16 gram. Jadi, massa oksigen yang diperlukan berdasarkan hukum Lavoisier adalah sebanyak 16 gram. Sampai di sini paham ya? Ya baik anak-anak, setelah kita mempelajari tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, sekarang kita berlanjut ke hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, senyawa dibentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda. Sebagai contoh misalnya, air atau H2O terbentuk dari 2 unsur yang berbeda, yaitu unsur apa? Iya, unsur hidrogen dan unsur oksigen. Jadi, setiap unsur membentuk senyawa dengan perbandingan yang tertentu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui perbandingan tersebut, perbandingan unsur hidrogen dengan perbandingan unsur oksigen dalam suatu molekul air? Nah, seorang ahli kimia Prancis yang bernama Joseph Louis Proust pada tahun 1754 sampai dengan tahun 1826 mencoba mereaksikan hidrogen dan oksigen untuk membentuk air. Nah, hasil penelitian dari Joseph Louis Proust disajikan dalam tabel berikut ini. Ya, jadi ini merupakan tabel hasil eksperimen Proust. Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap 1 gram gas hidrogen bereaksi dengan 8 gram oksigen akan menghasilkan 9 gram air. Hal ini mau membuktikan bahwa berapapun banyaknya air yang terbentuk, massa hidrogen dan massa oksigen dalam air memiliki perbandingan yang tetap, yaitu 1:8. Nah, dari percobaan yang dilakukannya, Proust mengemukakan teori yang disebut hukum perbandingan tetap, yaitu yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap.
Yang pertama kita selesaikan tentang CaO, bahwa tadi Proust mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa selalu tetap. Jadi kita tulis massa Ca banding massa O sama dengan muatan dari Ca berapa? Karena tidak ditulis jadi 1 dikali dengan ArCa berbanding muatan O 1 dikali dengan Ar dari O. 1 dikali ArCa berapa? 40 banding 1 dikali ArO 16 sama dengan 40 banding 16. Bisa kita sederhanakan dibagi dengan 8, yaitu 5 banding 2. Jadi perbandingan massa unsur CaO adalah 5 banding 2. Nah, yang kedua adalah H2SO4. Cara kerjanya sama seperti yang pertama, massa hidrogen banding massa belerang dibanding massa oksigen. Nah, untuk muatan H di sini ada berapa? Ya, 2 dikali ARH banding muatan dari S 1 dikali dengan ARS banding untuk muatan O ada berapa? 4 dikali AR oksigen. ARH 1 banding 1 dikali ARS berapa? Iya, ARS adalah 32 banding 4 dikali ARO yaitu 16. 2 banding 32 berbanding 64. Kita sederhanakan bagi 2 ya. 1 banding 16 banding 32. Sampai di sini paham? Ya baik anak-anak, jadi hari ini kita telah belajar tentang hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap atau yang dikenal dengan hukum Proust. Masih ingat apa itu hukum Lavoisier? Iya, betul sekali bahwa hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa sebelum dan massa sesudah reaksi adalah sama. Bagaimana dengan hukum Proust? Iya, bahwa hukum Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Ya baik anak-anak, untuk itu di sini sudah ada 2 tugas. Tugas ini kalian catat di buku tugas kalian ya. Kemudian kalian kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hukum perbandingan berganda atau yang dikenal dengan hukum Dalton dan juga hukum perbandingan volume yang dikenal dengan hukum Gay-Lussac. Untuk itu Ibu harap kalian di rumah mempelajari materi yang akan Ibu bawakan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Fiona. Fiona, silahkan pimpin kita dalam doa. Ya baik, terima kasih Fiona. Selamat pagi.